Bagaimana cara humas di Pondok Pesantren Al-Azkar menangani konflik di pondok tersebut? Untuk menangani konflik di Pondok Pesantren Al-Azkar, humas dapat mengambil beberapa langkah, yaitu seperti yang pertama itu komunikasi efektif, mendorong dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk memahami perspektif masing-masing. Yang kedua yaitu melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu menangani dan mencapai kesempatan bersama atau mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga itu pendidikan damai, mengadakan kegiatan atau ceramah yang fokus pada nilai-nilai keberagaman dan toleransi untuk membentuk pemahaman yang lebih baik. Kemudian yaitu penerapan aturan, memastikan semua pihak mematuhi aturan-aturan pesantren dan memperlakukan sanksi jika diperlukan. Selanjutnya itu bimbingan spiritual, memfasilitasi bimbingan spiritual untuk membantu mengatasi perbedaan pandangan dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian melibatkan komunitas pesantren dalam memecahkan konflik untuk memperkuat dukungan sosial. Selanjutnya itu pelatihan konflik resolusi, memberikan pelatihan konflik resolusi pada warga pesantren untuk meningkatkan kemampuan menangani konflik secara konstruktif. Selanjutnya itu monitoring dan evaluasi, memantau perkembangan situasi serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil. Penting untuk mengembangkan pendekatan ini secara holistik dan berkelanjutan untuk mencapai perdamaian di dalam pondok pesantren tersebut. Dan juga caranya humas untuk menangani konflik tersebut dengan memberikan informasi-informasi positif atau memosting informasi positif di pondok tersebut agar konflik tersebut dapat diselesaikan dan tidak berkelanjutan. Baik, selanjutnya yang saya akan bahas itu mengenai media apa yang paling efektif dalam mempromosikan Pondok Al-Azkar. Apakah dari media online atau media offline? Nah, menurut informasi yang saya dapat, keduanya itu sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing, tetapi yang lebih efektif itu sekolah mempromosikan melalui media online, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Tetapi mereka juga menggunakan promosi melalui media offline, seperti memajang pamflet-pamflet atau baleho, sehingga bisa membangun kepercayaan yang kuat kepada masyarakat. Nah, jadi yang lebih efektif itu mereka menggunakan media online. Fungsi dan tugas humas di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Azkar yaitu pertama membina hubungan antar pondok dan wali-wali santrinya. Yang kedua, membuat dan menyusun program semua kebutuhan kegiatan pondok ketika ada event atau acara yang dilaksanakan dalam pondoknya. Lalu yang ketiga, berkoordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan pondok. Yang keempat, mengatur pelaksanaan program kegiatan pondok seperti lomba antar santri, contohnya lomba hafal Al-Quran. Yang kelima, ada menyusun laporan secara berkala. Jadi bagi anggota humas, dia bertugas untuk menyusun laporan-laporan secara berkala. Lalu yang keenam atau yang terakhir itu menciptakan hubungan yang harmonis di antara warga pondok pesantren dengan melakukan kerja bakti, jalan-jalan pagi. Nah, itulah beberapa tugas dan fungsi humas di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Azkar. Itu bagaimana humas membantu dalam membangun citra positif di Pondok Al-Azkar. Humas di Pondok Al-Azkar dapat membantu membangun citra positif melalui komunikasi yang terbuka, seperti transparan dan informasi kepada masyarakat sekitar. Mereka dapat mengelola informasi, mengadakan kegiatan terbuka, edukasi masyarakat tentang nilai-nilai yang dianut, serta merespon permasalahan dengan cepat dan tepat untuk memperkuat citra positif di pondok tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi IAIN Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya Lili Seliambona. Saya Nuriana Ruzi. Saya Nur Natalia. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai peran dan fungsi humas yang ada di sekolah atau madrasah. Bagaimana cara ini pondok meningkatkan citra dekat? Menurut kami tentu adanya pondok di pesantren pondok apakah untuk
sikap, tentu itu proses. Kadang-kadang mungkin ada sikap yang kurang, ada sikap yang bagus. Untuk citra yang lebih indah. Promosikannya itu lebih cepat menggunakan media sosial atau secara langsung, contohnya seperti menggunakan baleho ataupun melalui dari mulut ke mulut seperti itu kan? Tentu kalau sekarang kan media sosial, kalau promosikan lebih cepat ke media sosial. Kalau baleho mungkin kita bisa nggak sendiri, mungkin pamfletnya saja kami pondoknya di dalam, ya kan? Bahkan namanya mungkin dari juga udah kelihatan di foto itu kan, ya kan? Karena aku juga pertama lihat sini, ini bukan pondok. Sebenarnya pertama masih baru, pondoknya. Menggunakan media apa? Oh, paling media sosial, kayak Instagram, Facebook. Berarti media yang digunakan di sini kalau untuk mempromosikan itu menggunakan media sosial. Yang Meningkatkan, contohnya seperti di pondok ini itu ada kayak berita citranya bukan menurun begitu karena ada berita negatif. Nah di situ bagaimana Mas berperan untuk mengembalikan citra tersebut? kalau kami itu ketika ada sesuatu itu dibicarakan di keluarga terlebih dahulu. Misalnya ada pihak ini yang komplain dari luar, maka kami ada mereka diskusi seperti itu kekeluargaan. Caranya tidak untuk langsung ke polisi, tidak. Jadi kami sifatnya kekeluargaan, ada sesuatu diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi kerjanya? Ketika ada event-event, acara-acara, ketika saya umus yang turun tangan untuk koordinasi acara tersebut, kita undang siapa, bagaimana konsepnya, dan lain sebagainya. Berarti di sini Mas kerjanya bukan cuma untuk mempromosikan, tetapi ada juga kerjaan yang lain. Iya, Kerjaan yang lain. misal lomba antar santri, lomba apa di pondok, musim bahasa, Jadi itu Mas yang turun langsung atau bisa kemana? Diselesaikan secara kekeluargaan. kalau misal gosip-gosip ya Kayak maksudnya, gosip-gosip, iya kayak gosip-gosip. ya dibiarkan aja. Oh, dibiarkan aja. Ya kan, gosip kan nggak bisa kita hindari. Oh, kita yang kita dulu kan tidak kan? Biarkan aja. Kecuali memang sudah menyebarkan fitnah, itu tentu kita mau bersangkutan yang disebutkan fitnah, kita verifikasi.